Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang pemasaran holistik. Dan ini adalah kelompok kami, yaitu ada Nopi Maulani MPM 195. Selanjutnya Siti Asani Takwim MPM 026. Ada Yuni Nur Aprilia 0220. Dan yang terakhir Yunita Maulidina 030. Oke, langsung saja kita ke materi. Selamat menyaksikan. Konsep pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah suatu strategi pemasaran yang disusun atau dibuat dengan menggunakan keseluruhan unsur bisnis dalam sebuah perusahaan. Yang membedakan konsep pemasaran holistik dengan konsep pemasaran lain adalah dari sisi pendekatannya. Tujuannya untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dan menguntungkan dengan seluruh pemegang saham di industri. Menurut Kotler dan Keller, konsep pemasaran holistik memahami bahwa semuanya sangat penting dalam pemasaran, baik itu produk yang dihasilkan, karyawan, pesaing, bahkan lingkungan sekitar menjadi penting. Dan oleh karena itu, sudut pandang yang lebih luas dan terintegrasi dibutuhkan dalam melihat semua ini. Nah, agar pendekatan pemasaran holistik berhasil, diperlukan beberapa hal, yaitu yang pertama tujuan bersama. Maksudnya, pendekatan pemasaran holistik mengharuskan semua bagian dan aspek bisnis bekerja secara harmonis menuju satu tujuan bersama untuk memberikan pengalaman pelanggan yang hebat. Yang kedua, aktivitas yang selaras. Semua aktivitas bisnis, proses, komunikasi, dan layanan harus selaras dengan pencapaian tujuan bersama untuk memberikan pengalaman pelanggan yang hebat. Yang ketiga, aktivitas terintegrasi, yaitu semua aktivitas dan proses dalam bisnis harus dirancang dan diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga mereka bekerja sama untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten, seragam, dan mulus. Adapun kelebihan yang dimiliki pemasaran holistik. Yang pertama, menyelaraskan produk dengan pasar. Produk yang dipasarkan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan pasar atau masyarakat, agar tingkat kesuksesan penjualannya lebih tinggi, baik menggunakan pemasaran langsung atau tidak langsung. Produk yang selaras dengan pasar akan lebih mudah diterima kehadirannya oleh konsumen. Yang kedua, konsep pemasaran holistik bisa mengeksplorasi nilai produk. Maksudnya, pemasaran holistik bisa mengeksplorasi nilai produk secara menyeluruh. Kegiatan eksplorasi itu mencakup periklanan, sistem online, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk membangun pola pikir yang sama terhadap profil atau karakter produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, memiliki durasi waktu yang ideal. Maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan dalam proses pemasaran ini tergolong cukup atau sesuai sehingga bisa memaksimalkan kegiatan pemasaran yang dilakukan. Yang keempat, melibatkan hubungan manajemen dengan masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa manajemen memberikan kontribusi yang baik secara sosial sehingga perusahaan akan mendapatkan positioning yang bagus. Karena pemasaran holistik bertujuan menciptakan produk yang sesuai untuk memenuhi konsumen tetapi tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Yang kelima, merupakan investasi jangka panjang. Selain proses yang dilakukan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, hasil yang didapat juga bersifat jangka panjang. Karena pemasaran ini melibatkan keseluruhan unsur dalam perusahaan, maka manfaat di masa depan juga akan diterima oleh perusahaan sebagai suatu entitas, bukan secara parsial atau sebagian. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan pemasaran holistik? Nah, kita bisa melakukan beberapa langkah dalam menerapkan pemasaran holistik. Yang pertama, membentuk tim pemasaran. Tim pemasaran ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki communication skill yang baik, karena mereka merupakan ujung tombak. Orang-orang yang dipilih juga harus mendapat dukungan dari divisi lain, karena dalam pelaksanaannya mereka akan saling berhubungan. Yang kedua, merumuskan konsep pemasaran holistik, atau menyusun kegiatan atau program pemasaran yang mau dikerjakan.
Program harus dibuat secara terperinci agar jelas dan tidak salah tafsir untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Ketiga, melakukan pengkajian kebutuhan. Pengkajian juga harus secara detail, seperti menampilkan satuan, harga, sumber barang, dan lain sebagainya. Tujuannya agar saat pelaksanaan tidak bingung. Pengkajian juga meliputi kondisi internal, seperti pelatihan dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Jadi, pengkajian harus dilakukan secara menyeluruh. Yang keempat, mengidentifikasi keterlibatan lingkungan. Dengan melakukan hal ini, maka kegiatan pemasaran akan memberikan hasil yang efektif. Kita bisa mengadakan kegiatan sosial, menyumbang peralatan, melakukan kunjungan terhadap masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Langkah terakhir yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemasaran tersebut. Cari tahu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. Gunakan evaluasi ini untuk membuat program pemasaran holistik yang lebih baik di kemudian hari. Berikut adalah contoh dari pemasaran holistik. Ada Susu Anlin yang mengajak masyarakat untuk berjalan 10.000 langkah sambil mempromosikan produknya. Ada juga dari taksi Bluebird yang memberikan penghargaan kepada driver yang sudah bekerja di atas 5 tahun. Ada 4 komponen yang membedakan konsep pemasaran holistik, yaitu pemasaran hubungan atau relasi, pemasaran terpadu, pemasaran internal, dan pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Nah, untuk 4 komponen ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, pemasaran hubungan atau relasi atau relationship marketing merupakan salah satu aspek dari konsep pemasaran holistik. Relationship marketing merupakan kegiatan pemasaran di mana membina hubungan dengan bagian-bagian, organisasi-organisasi, atau yang lainnya, baik yang terhubung secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi, khususnya pada bagian pemasaran. Menurut Marketing School, relationship marketing melibatkan banyak peningkatan di bidang internal. Salah satunya adalah memaksimalkan customer service dari sebuah perusahaan. Tujuan utama dari hubungan pemasaran ini untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan semua pihak terkait dengan maksud untuk dapat menghasilkan dan mempertahankan usaha mereka sebaik mungkin. Adapun kelebihan dari pemasaran hubungan atau relasi atau relationship marketing, yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu relatif lebih hemat dibandingkan dari pemasaran lainnya. Lalu yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan dan penjual. Yang ketiga, mencegah kehilangan pelanggan. Dengan ditingkatkannya loyalitas tersebut, kita harus bisa mencegah pelanggan yang kabur atau berpindah ke penjual lain. Lalu yang keempat, lebih memahami apa yang disukai pelanggan. Dengan itu, loyalitas antar pelanggan dan penjual bisa terjaga. Dan yang terakhir, mudah mendapatkan feedback. Dengan adanya loyalitas dan kita sudah ada hubungan terhadap pelanggan tersebut akan mudah memberikan feedback kepada kita. Contoh dari pemasaran hubungan atau relasi diambil dalam sebuah video yang bersumber dari YouTube. Teman-teman mungkin pernah mendengar Domino's Pizza ya, atau mungkin pernah membeli atau bahkan tahu produk apa saja dari Domino's Pizza ini. Domino's Pizza merupakan pizza yang berasal dari Amerika. Mereka beberapa kali melakukan praktik relationship marketing. Salah satu dari praktiknya tersebut adalah video Domino's Pizza Turnaround, di mana dalam video tersebut Domino's menampilkan berbagai review negatif dari pelanggan tentang produk mereka. Karyawan Domino's-nya itu membaca satu persatu review dari pelanggan tersebut. Sekilas cara ini memang terkesan aneh karena pada umumnya sebuah perusahaan atau penjual akan menampilkan review positif atau hal yang menjadi keunggulan dari produk mereka untuk meyakinkan para pelanggan agar membeli produk mereka.
Jarang sekali ada bisnis yang bersedia membagikan review negatif pelanggan kepada publik. Namun, dari video tersebut, Domino's mencoba untuk transparan dan terbuka sebelum mereka membuat menu baru lainnya. Cara ini memang berpotensi merugikan bisnis mereka dalam jangka pendek, seperti penurunan penjualan. Tetapi meskipun begitu, Domino's berani mengambil resiko tersebut untuk memperoleh pelanggan yang setia untuk jangka panjang. Dari penjelasan tersebut, kita bisa lihat bahwa relationship marketing adalah strategi yang sangat menjanjikan untuk jangka panjang. Kita bisa mendapatkan pelanggan yang setia terhadap produk kita untuk jangka panjang, tidak hanya untuk jangka pendek. Pemasaran terpadu. Pemasaran terpadu adalah pendekatan holistik untuk komunikasi dalam pemasaran. Pemasaran terpadu atau pemasaran terintegrasi merupakan sebuah penggabungan aktivitas-aktivitas dan program-program dari marketing. Perusahaan juga membangun strategi saluran terpadu. Perusahaan harus dapat menilai setiap pilihan saluran atas dampak langsung pada penjualan produk dan ekuitas merek. Juga dampak tidak langsung melalui interaksi dengan pilihan saluran yang lain. Contoh pemasaran terpadu. Dalam video tersebut, pemasaran terpadu terjadi pada 2 level. Pertama, berbagai fungsi pemasaran harus bekerja sama. Semua fungsi pemasaran seperti tenaga penjualan, iklan, layanan pelanggan, manajemen produk, dan riset pemasaran harus dikoordinasikan dari sudut pandang pelanggan. Kedua, apartemen lain dari perusahaan seperti pembelian, produksi, desain, dan akuntansi harus merangkul konsep pemasaran. Pemasaran internal. Menurut Kotler tahun 2008, internal marketing adalah tugas merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan-karyawan yang kompeten, yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Maka dari itu, latihan dasar perlu dilakukan sebelum karyawan berinteraksi dengan pelanggan yang sebenarnya. Agar rencana pemasaran sebuah perusahaan berjalan dengan baik, maka sebelumnya perlu dilakukan pembinaan terhadap karyawan. Tujuan pelaksanaan pemasaran internal. Pertama, agar memiliki anggota staf karyawan yang sesuai dengan customer service. Kedua, untuk mengembangkan kemampuan para pegawai agar sadar akan arti dan pentingnya seorang pelanggan. Ketiga, untuk memotivasi setiap karyawan agar menunjukkan loyalitas dan dedikasinya secara penuh terhadap perusahaan untuk menciptakan tenaga kerja yang rajin, disiplin, dan memiliki sifat serta moral yang baik untuk mengembangkan karyawan agar memenuhi setiap proses layanan yang terbaik dan mampu memenuhi kepuasan para pelanggan. Yang terakhir, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan sekaligus untuk meningkatkan penghasilan perusahaan. Pemasaran yang bertanggung jawab sosial atau social responsibility marketing. Menurut Bill Kohler, pencetus konsep pemasaran berwawasan sosial atau social marketing konsep, menyatakan bahwa tugas organisasi perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, kepentingan pasar sasaran, dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Untuk pengertian dari pemasaran yang bertanggung jawab sosial ini atau social responsibility marketing adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan manfaat dan mengurangi efek negatif pada masyarakat, di mana kinerja sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dengan memeriksa scorecard pemasaran dan menyimpulkan apa yang terjadi. Adapun kinerja yang dinilai meliputi pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kualitas produk, bahkan dampak hukum etika, sosial, dan lingkungan dari suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan. Untuk meningkatkan level pemasaran dengan tanggung jawab sosial, yaitu menyebabkan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang mengandalkan
1. Perilaku tanggung jawab legal, di mana perilaku ini yaitu mendefinisikan praktik-praktik yang legal atau anti kompetitif, yang mana masyarakat harus menggunakan undang-undang dan organisasi harus memastikan bahwa setiap karyawan mengetahui dan memastikan undang-undang apapun yang relevan. Yang kedua, perilaku etis, di mana perusahaan harus menganut dan menyebarkan satu kode etik dan mendorong anggotanya bertanggung jawab untuk memenuhi kode etik dan legal. Yang ketiga, perilaku yang bertanggung jawab sosial, di mana para pemasar individu harus mempraktikkan perjanjian sosial dengan pelanggan dan pihak terkait. Semakin banyak orang yang menginginkan informasi, maka sebuah perusahaan dalam bidang tanggung jawab sosial ini dalam memutuskan pembelian, investasi, dan perusahaan mereka akan bekerja dengan baik. Contoh kasus pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Pada tanggal 5 Juli tahun 2019 di Jakarta, PT Procter & Gamble Home Product Indonesia mengadakan konser amal PNG kolaborasi dengan Anggun Konser Amal di Gemilang 30 tahun. Di mana konser ini bertajuk Satukan Nada Wujudkan Mimpi Anak Indonesia. Nah, konser ini dimeriahkan beberapa penyanyi seperti Anggun C. Sasmi, Maudy Ayunda, Yura Yunita, Rosa, dan Inwake. Di mana konser ini diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun PNG yang ke-30. Nah, untuk seluruh hasil penjualan tiket konser akan disumbangkan ke Yayasan Save the Children. Nah, untuk dana yang terkumpul melalui konser amal ini nanti digunakan untuk mendirikan 100 sekolah di beberapa daerah Indonesia yang sempat dilanda bencana alam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.